Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya berkesempatan kembali nih podcast bareng orang-orang luar biasa, tentunya di acara yang luar biasa. Apalagi bukan Priority Podcast PT Pelem Persero Induk Wilayah Sumatera Utara bersama saya host kali ini Reagen Saragi. Dan tentunya hari ini kita telah hadir ini kalau meminta waktunya memang sulit sekali karena kesibukannya beliau. Luar biasa sekali. Tetapi yakin dan percayalah Anda tidak akan kecewa dengan kehadiran beliau dalam ruang dengar Anda pada siang hari ini. Hari ini telah hadir seseorang sosok ibu, wah luar biasa nih, di mana 25 tahun telah berkarir di high risk building dalam pengelolaan properti, mengawali karirnya di Duta Pertiwi Sinar Mas Land, ya kan? Kemudian bergabung di RGM Group dan hingga saat ini di Mall Center Point sebagai General Manager dan juga di BNG, Best and Grow Tower sebagai Property Manager. Dalam hal organisasi beliau sudah sangat cakep dan sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja APPBI DPD Sumatera Utara periode 2018 sampai 2021. Tidak hanya itu saja, beliau juga ternyata seorang dosen di Magister Manajemen Properti Penilai di Universitas Sumatera Utara sejak 2018 sampai hari ini. Kita sambut jadi langsung ya. Halo Ibu Liani, apa kabar? Halo Rega. Ya, luar biasa. Saya panggil Ibu, dia jauh. Ya bukan jauh sih, tapi kalau bisa bicara usia sudah bisa lebih panggil Ibu ya. Ya. Lebih enak ya Ibu ya. Nah hari ini sebenarnya Ibu Liani hadir kemari bersama kita. Ini sebagai pemenuhan undangan. Beliau juga nggak mau sebenarnya datang. Tapi karena memohon, tolong nggak Ibu datang. Kita butuh bantuannya. Dan hari ini boleh bergabung bersama kita. Kita akan berbicara banyak. Hari ini kita akan fokus terkait, saya yakin deh kalau Anda yang memang sudah lama di Medan, tentunya pasti Anda tahu mall-mall besar yang ada di Medan. Dan ini yang paling besar, yang saya tahu yang paling besar. Dan saya hampir tiap akhir pekan pasti akan saya datang ke mall ini. Namanya adalah Center Point seperti saya sebut di awal tadi. Nah kehadiran Ibu Liani Simatupang di sini hari ini bersama kita akan berbagi banyak hal cerita. Bagaimana, apa saja, dan mungkin, saksikan sampai akhir. Siapa tahu ada promo-promo tertentu nih untuk Anda pengunjung setia mall-mall yang ada di Kota Medan tentunya. Nah, Bu, boleh cerita dong ini. Ini kita kan sudah sampai di penghujung 2020. Ya, sebentar sekali lagi masuk ke Januari 2021. Bulan Maret adalah ulang tahun COVID-19. Kok usah diingatin sih sebenarnya. Ya, nggak terasa sudah tahun di Indonesia. Mudah-mudahan cukup lah. Kalau bisa jangan sampai setahun malah dia. Kalau sebelum ulang tahun makin bahaya kita. Nah, kira-kira Ibu ini dari 2020 apa saja sih sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi karena kebetulan Ibu ini sekaligus sebagai ketua asosiasi yang berubah dari pola belanja masyarakat, pola hiburan masyarakat yang pariwisata selama ini kan kita harus visit nih ke sana. Tapi sekarang ini kita nggak bisa visit karena banyak hal. Kira-kira kasih gambaran tidak Bu? Apa sih yang selama ini sudah berubah kira-kira? Oke, thank you Regen. Gini ya, waktu COVID ini sampai ke Indonesia sajalah kita bilang, nggak usah dari awal di dunia ini. Betul. Kita juga panik pasti. Betul. Apalagi usaha seperti kami pusat belanja. Itu panik sekali. Apa sih nih bendanya gitu kan? Karena tiba-tiba pemerintah juga bikin satu aturan-aturan, pembatasan. Betul. Ya misalnya ke tempat kami lah, itu ke kota itu beberapa ruas-ruas jalan menuju kota itu sudah ditutup jam 6 sore. Bayangin, mall itu kan beroperasi 10 sampai 10 malam. 10 Bayangin kalau jam 6 di jalan-jalan menuju kota itu sudah ditutup, siapa yang mau datang dong? Betul. Otomatis ya kami juga menyesuaikan jam beroperasi. Jadi pada waktu mulai pandemi, kami di akhir Maret itu serentak juga seluruh mall di Medan untuk merubah jamnya. Nah kemudian di awal April kita kompak juga untuk memutus mata rantai penyebaran, kita juga tutup gitu. Nah tapi masing-masing tergantung mallnya, kebijaksanaan mallnya. Kalau saya
mallnya Center Point 2 minggu, awal April sampai di pertengahan April ya. Jadi kita sterilize semuanya ya, disinfektan semuanya, luar biasa. Detail banget lah kita persiapkan karena aturannya kan sekarang kalau beroperasi kembali akan diukur suhu katanya, terus ada tempat cuci tangan gitu, terus jaga jarak. Jadi sign itu disiapkan selama 2 minggu itu. Jadi sesudah kita beroperasi kembali, jujur sih kita harus mulai membiasakan masyarakat nih, pengunjung khususnya, harus ada nih yang ngawasin mereka kalau datang. Bayangin ya, mereka datang pakai masker sih, tapi kan maskernya di bawah hidung gitu ya. Di bawah hidung karena ketahuan mereka itu mereka tidak tahu bahwa kan itu yang namanya virus itu kan droplet ya, itu menyebar di udara. Jadi harusnya sih harus sampai ke hidung kan, tapi masih banyak. Nah, bayangin aja kita harus satu-satu tegur, mengingatkan kembali ya. Itulah memang cukup capek ya sebenarnya. Belum lagi yang bawa anak bayi. Bayangin aja. Benar. Dia cuma ibunya bisa bilang, nggak ada masker untuk anak bayi lah, kalau nggak ada nggak usah dibawa juga. Tapi kan nggak mungkin ngomongnya begitu kan. Ya kan terlari jadi viral pula loh Regan. Betul. Ya, jadi memang pada waktu awal-awal terjadi itu memang kita panik di kita sebagai pengelola, paniknya juga di pengunjungnya, belum lagi tenannya kita, customer kita ada 2, satu tenan kita penyewa, satu lagi itu pengunjung. Tapi ya sesuai dengan berjalannya waktu, kita sesuaikan kembali, kita analisa kembali peraturan-peraturan yang kita buat dan kita mengeducate pengunjung dan tenan kita, juga karyawan kita ya. Konsisten kita lakukan itu ya, lama kelamaan sudah jadi terbiasa gitu. Betul. Di samping kita juga ya lengkapi lah, misalnya ada yang kelupaan bawa, kita ada finding machine untuk di luar di pintu masuk. Jika lupa bawa gitu atau tinggal di mobilnya, parkirnya udah jauh, kita sediain gitu. Oke. Jadi memang fasilitasnya tahap demi tahap dilengkapi. Menarik sekali Bu. Kalau tadi bicara tentang tenan, ini kan ada 2 pelanggan, ada pelanggan yang kami sebagai pengunjung tentunya, tentu yang tenan yang tinggal di situ. Betul. Nah, kalau sampai sekarang ini Bu, sampai kita acara hari ini, tenan yang ada di Center Point itu sendiri berapa persen lagi? Atau apakah sudah semua total pulih, dalam arti kata sudah buka, atau masih ada tenan yang masih belum dapat izin buka gitu? Ya, memang waktu itu ya awal-awal itu yang banyak dikunjungi itu kan grocery, karena orang-orang kan pasti akan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian farmasi ya, beli vitamin, perlengkapan untuk pencegahan. Kemudian berlanjut itu orang sudah mulai stay at home, mulai bosen. Terus hobi ya, masak lah, berkebun lah, ya mulailah yang tenan toko-toko itu tenannya mulai agak lumayan happy karena sudah mulai ramai datang belanja itu. Terus makin ke sini orang kan maunya sehat ya, katanya harus menjaga kebugaran tubuh. Gimana caranya ya berolahraga. Jadi toko-toko olahraga atau sepeda ya, di mana-mana orang beli sepeda itu jadi bagus ya salesnya. Jadi itu bergulir aja gitu Regan. Jadi kalau saya bilang saat ini memang kita sudah dari seluruh yang sudah ada itu hampir 100%, hanya sinema. Jujur, sinema bioskop ya Bu ya. Belum. Waduh, tempat favorit saya itu. Walaupun mungkin di kota lain sudah diizinkan. Kalau kita masih belum di Medan ya. Dari pemerintah, dari gugus tugas juga belum mengizinkan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi kita tetap dukung pemerintah. Kalau memang boleh ya apa boleh buat gitu ya, tetap ya yang tenan-tenan yang lain aja di maintain dulu. Mantap nih. Ada yang menarik sebenarnya. Saya tadi perhatikan waktu datang pertama kembali ada jargon yang sedikit baru, tapi memang saya baru lihat ini barangkali. Saya di bajunya. Pakai baju nih. Boleh cerita dikit deh Bu. Jadi gini, pada waktu orang mulai stay at home ya. Jujur itu yang namanya traffic pengunjung tuh biasanya dari berapa ke berapa sih Bu turunnya nih sampai parah begini? Turunnya tuh sampai 80%. 80%? Iya. Waduh. Jadi sekarang sudah mulai bagus trafficnya. Tapi kita itu ya mengeducate masyarakat atau mengeducate
pengunjung kita bagaimana, bahkan mengeduket tenan kita dan karyawan kita. Akhirnya kita bilang gimana ya, tempat kita tempat belanja, terus orang mau datang bagaimana? Tentu kita prioritas utama kita kan keamanan mereka dulu, keamanan dalam tanda kutip bahwa mereka harus merasa datang ke mall kita itu tidak akan terpapar, gitu kan. Jadi kita selalu buat campaign. Jadi kalau lihat sosial media kita atau YouTube channel kita, itu memang campaign. Jadi setiap saat kita sterilisasi area, terus bagaimana tim kita melakukan misalnya kegiatan-kegiatan yang orang percaya bahwa mall kita benar-benar dijamin keamanan dan kenyamanannya. Setuju. Nah, makanya nih saya pakai baju nih Shop Safe, Stay Safe. Shop Safe, Stay Safe. Ya, jadi kan kalau berbelanja ke mall kita aman pasti. Pasti terjamin amannya. Tapi bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa harus pakai masker, wajib, ya kan? Terus harus jaga jarak, wajib. Terus katanya harus sering mencuci tangan atau hand sanitizer. Jadi semua itu ada ditempatkan di akses-akses pintu masuk kita. Dan bahkan di daerah-daerah yang bisa terjangkau ya, betul. Luar biasa. Jadi signage juga di beberapa tempat juga akan merimain orang bahwa ya kita harus belanjanya aman, nyaman gitu. Waduh, luar biasa. Menarik sekali. Saya kalau sama keluarga, anak lah paling tidak, kalau sudah Sabtu Minggu jatahnya waktu mereka. Iya. Kalau ditanya jalan-jalan, mau kemana? Mall. Mau kemana? Di situ ada Kids Station, Bu, yang agak ramai di dekat. Saya kalau nggak salah. Toys Kingdom. Toys King atau Kingdom dekat kalau saya Hanamasa barangkali. Hanamasa di atasnya. Di atasnya. Oh ya, saya agak bingung sama tempat favorit saya sudah nama Paradise Dynasty. Aduh, sedap itu makanannya. Nah, jadi kalau cari tempat yang lengkap, tempat belanja, tempat makan, tempat nyantai, sayangnya masih belum izin untuk buka bioskop, pergilah ke Center Point. Tempatnya maknyus. Aman dan nyaman, semua terkendali. Karena apa? Karena di sini seperti hashtag yang telah disampaikan oleh Ibu Liani bahwa Center Point mensupport secara totalitas bahwa menjamin setiap pengunjung akan merasa aman dan nyaman dalam berbelanja. Prioritas kami memang keamanan dan kenyamanan. Jadi memang perjalannya waktu mulai dari pengukur suhu yang kayak itu ya, kok kayaknya kurang sopan juga ya kita datang orang kok kita ngomongkan sesuatu. Betul. Akhirnya kita dari itu kita cari lagi teknologi apa. Ternyata ada gate sistem yang seperti biasa sebelum COVID ada ternyata produk itu ya. Kita lengkapi dengan itu. Jadi kalau orang datang ke tempat kita ya sudah masuk saja. Tidak gitu. merasa tertodong ya, Bu ya. Ya, terus kan ada tempat hand sanitizer, mungkin jauh dari tempat cuci tangan. Nah, hand sanitizer-nya bagaimana? Awalnya memang kita yang tekan-tekan gitu ya. Betul. Lama-lama kan yang sensor. Iya, sensor. Gitu. Masuk lagi produk listriknya situ ya. Iya. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan waktu demi waktu. Iya. Perkembangan sampai sekarang Ibu sebenarnya kalau dari pertumbuhan, apakah sekarang di saat kita melakukan rekaman ini apakah sudah dalam kategori pengunjung dengan traffic normal, atau ini kan Bu sudah weekend ini di mana-mana ada diskon, di Parkson diskon, di mana-mana di semua mall sale sampai sekian hari karena sudah akhir tahun biasanya kan mau habiskan barang. Nah, traffic yang sekarang sudah sampai bulan ini, sampai hari ini, apakah sudah mulai membaik atau memang masih ya sudah ramai sih, cuma tidak seperti normal, gimana? Jadi gini Regen, jadi kalau di tempat kami memang kalau dibanding sama November, Desember tahun lalu memang masih jauh banget. Bahkan kalau dibilang kapasitas pengunjung tuh maksimum 50%. Waduh, aturannya masih begitu agak berat sebenarnya kami waktu itu. Tapi ternyata berjalannya waktu enggak juga tuh masih bisa terkontrol ya. Nah, jadi semakin hari kita lihat trafficnya semakin baik ya. Jadi makanya kita tuh beberapa kali melakukan penyesuaian jam operasional mall yang mulainya dari jam 11 ke jam 8 gitu ya dulu ya. Terus mulai sekarang di November malah kita sudah mulai dari jam 10 sampai jam 9. Terus nanti di weekend kita buat sampai jam 10. Udah almost normal sih sebenarnya. Sudah hampir karena memang sudah banyak perubahan. Dulu waktu COVID mulai ada itu yang namanya weekend sepi. Nggak ada orang sama sekali. Ya, yang ada cuma lunch time, itu juga mungkin karyawan yang mungkin shiftnya nggak work from home ya. Itu yang datang. Nah, sore juga
orang pulang kerja langsung pulang, nggak hangout lagi kan, sepi banget. Tapi makin lama orang mungkin sudah mulai berdamai kali ya, atau lelah kali, Bu. Lelah kali ya. Tapi kalau saya bilang masyarakat sudah mulai well educated, bahwa mereka sudah oke lah, kita kalau mau tetap berinteraksi di luar, ya pakailah yang udah disarankan, pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. 3M ya, 3S. Semua tuh dilakukan. Jadi otomatis orang sudah mulai weekend itu mulai datang. Nah, makanya sekarang lihat perubahan jam kita lagi. Weekend malah sudah almost normal. Karena orang sudah mau misalnya dinner time datang, atau lunch time sampai sore main dulu, atau dinner time aja sudah berani keluar seperti itu. Baik. Nah, kita bicara dari tadi sudah bicara pengunjung, bicara jadwal kunjungan. Nah, sekarang saya mau sedikit masuk lebih dalam ke dapurnya Centerpoint. Oke, silakan saja. Bu, kalau di dalam Centerpoint, kalau misalnya gini, ini apakah semua tenan sudah beroperasi full? Satu, yang tadi sudah dijawab. Kemudian yang kedua, masih adakah slot yang mungkin masih tersedia bagi pendengar ataupun yang penonton hari ini yang mau pakai tenan? Masih ada ya? Memang di saat kondisi pandemi ini, kita tuh rasa empati ke tenan kita itu harus kita semakin tingkatkan. Kenapa? Kalau mereka nggak ada, kita harus paksa mereka, bayar sewa ini dan lain-lain gitu, karena dimatiin listriknya, aduh gitu ya. Kok listrik? Kok kelihatannya kok nggak empati banget ya gitu. Padahal kita tuh harus sama-sama melalui ini semua, kondisi pandemi ini semua, supaya pada saat pandemi ini berlalu, kita sama-sama masih ada. Memang tidak kita pungkiri bahwa ada tenan yang benar-benar nggak kuat. Ya, jadi mereka memang early termination sebelum masa waktunya selesai, dan itu berlaku hampir seluruh Indonesia. Mungkin brand tertentu mau nggak mau, walaupun kami sudah berikan diskon, sudah berikan penundaan, sudah berikan ya udah revenue sharing deh, sampai segitunya sudah kita lakukan, tapi mereka nggak mau, ya kita nggak bisa paksa dong. Jadi ada beberapa yang telah terjadi itu. Jadi memang beberapa area ada yang vacant. Nah, jadi memang kami sendiri pun tetap optimis lah bahwa badai ini kan hanya sementara. Ya, amin. Jadi pasti berlalu ya. Jadi kami tetap optimis ya, kalaupun nanti ada yang vacant, saya yakin akan ada juga yang akan tetap mau berekspansi gitu. Bahkan sampai hari ini kami tetap bernegosiasi dengan beberapa brand karena mereka sudah bikin budget untuk 2021 atau 2022 harus expand gitu kan. Bagaimanapun kondisi dunia, mereka harus berkembang kan. Jadi kami optimis gitu, tetap aja menawarkan. Menilik tantangan sebenarnya kan Bu, sekarang ya seperti kita bilang bahwa customer experience mulai bergeser nih dari yang kita harus site visit office ataupun langsung site visit dalam berbelanja, berkunjung langsung ke tenan. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika sekarang orang mulai bergeser dan melihat marketplace di mana-mana bertaburan, berserakan di mana-mana. Online belanja sudah luar biasa. Nah, kira-kira ini menjadi tantangan tersendiri atau mungkin ada kesempatan yang mungkin yang dilirik oleh Centerpoint? Yang namanya online ini ya, isu tentang online offline ini kan sebelum pandemi sudah ada. Sudah ada, betul. Ya, diperburuk mungkin dengan pandemi lagi. Kelihatannya seperti itu. Tapi ternyata tenan-tenan kami itu harus berkolaborasi dengan online. Artinya begini, misalnya kita ada sosial media. Sosial media kita sampaikan IG, Instagram misalnya. Ada live ya. Jadi mereka sekarang jualan produk mereka atau service mereka tuh di online kan, berarti pakai live Instagram kan. Ya, jadi memang harus bersinergi, berkolaborasi. Bahkan mungkin yang online itu juga akan butuh offline, butuh toko kan. Toko fisik ya? Ya tentu Pak. Namanya kita ini manusia ini kan kita manusia ini kan makhluk sosial. Tidak bisa di rumah saja. Lihat aja nih, disuruh stay at home kemana-mana kan. Jadi nggak akan ada yang betah di rumah itu selama-lamanya. jadi DNA-nya mall tuh ya memang offline. Nah, kita harus tetap membuat experience-nya mall tuh harus mau orang datang. Walaupun ada online ini.
Bahkan yang online ini sendiri juga butuh. Yes. Ada beberapa yang sudah minta space ke kami, cuman mungkin penundaan karena ada pandemi. Tapi memang kita optimis kok, kita bisa bersanding, pasti nggak ada masalah itu. Jadi ini kehadiran marketplace yang ya mulai berjamur di mana-mana, bukan malah menjadi sebuah tantangan, tapi menjadi kesempatan untuk bisa bersinergi. Kesempatan kita mungkin nanti, why not kita buat satu UMKM corner maybe gitu ya. Yes. Terus kita bikin misalnya expo atau bazar yang bisa mengangkat mereka, karena manusia itu sebagai makhluk sosial ingin bertumbuh juga dan berjumpa dengan orang-orang di mana ya, di mall, di tempat-tempat umum seperti itu kan. Mereka mau jualan online misalnya, tentunya orang kan mau lihat juga ya bawa barangnya di mana. Tempat yang paling aman ya di mall, ketemu ini loh ya. Jadi tentu tempat itu tetap orang butuh tempat untuk bersosialisasi. Iya. Istilah sekarang mungkin omni channel ya Bu ya. Dia online offline juga bisa. Pokoknya tetap semua saling bersinergi untuk tetap bertumbuh bersama. Nah, kalau ini kan 2020 sudah akan berakhir, 2021. Memang akan adakah acara-acara tertentu yang akan dilaksanakan di sepanjang tahun 2021 ini, Ibu? Yang boleh mungkin pendengar boleh ikuti. Kalau kami saat ini adalah season Christmas. Jadi season Christmas, jadi kita ada The Miracle of Christmas, tagline kita. The Miracle of Christmas. Kenapa kita ambil itu ya, karena memang kita butuh satu keajaiban sehingga pandemi tetap selesai gitu. Setuju. Ya kan? Setuju. Jadi tetap kita bikin satu experience belanja. Jadi tetap kita buat dekor-dekorasi gitu. Terus kita ada misalnya kalau kita belanja itu untuk angka tertentu kita akan mendapatkan loyalty. Saya sudah dapat Ibu. Iya. Gitu. Saya sudah belanja kemarin. Jadi loyalty program kami sendiri pun tetap berjalan walaupun ada pandemi. Karena saya sudah bilang tadi, walaupun kita bilang stay at home gitu ya. Siapa sih yang betah berlama-lama? Karena kebutuhan manusia tuh kan banyak ya. Jadi dan orang sudah well educated, sudah menjalankan protokol COVID, pencegahan COVID ya. Jadi why not mereka akan keluar pun ke tempat yang aman gitu. Jadi kami mengambil momen ini yang paling dekat adalah Christmas. Kita tetap buat acara, kami ada charity atau donor darah. Terus ada Symphony Christmas, ada lagu-lagu. Tapi memang tetap jaga jarak ya, protokolnya jalan ya. Tentu dong harus. Jadi tetap itu harus. Karena apa? Karena tim gugus itu tetap melakukan pengecekan berkala ke tempat kami. Rutin ya Bu ya? Rutin sekali. Dan saksinya cukup tegas. Siapa yang berani juga. Kalau misalnya mungkin teman-teman ini kan, jadi kenapa ini tidak main-main bagi Centerpoint menekankan keamanan, kenyamanan dan sterilisasi. Betul. Karena memang ada ternyata yang menjadi penalti ataupun hukuman ketika setiap daerah. Kira-kira apa sih, mungkin pendengar perlu tahu, kalau sempat seandainya ada mall yang tidak melakukan protokol itu, kira-kira apa sih sanksinya? Mungkin penutupan sementara. Sampai ke penutupan sementara. Sampai cabut izinnya. Kita khawatir sekali kan. Gimana kita mau berbisnis? Betul. Jadi teman-teman, seperti kita tahu bahwa Centerpoint menekankan sekali lagi tentang hashtag mereka, Shop Safe, Stay Safe. Itu untuk menjamin bahwa setiap kita yang boleh hadir untuk berbelanja ataupun sekedar datang berkunjung dan menikmati suasana Christmas saat ini ya Ibu ya. The Miracle of Christmas. Anda bisa datang dan tanpa perlu khawatir. Anda juga bisa bawa keluarga, Anda bisa bawa anak-anak Anda. Nah Ibu, boleh kasih satu gambaran kira-kira misalnya, ketika nanti orang yang pengunjung datang ke mall Centerpoint, adakah kira-kira yang mereka ingin bentuk seperti tadi kan ada bentuk charity, terus ada bentuk lagi loyalty. Saya kemarin baru belanja, boleh sedikit cerita ya Ibu ya. Silakan. Saya kemarin belanja testimoni langsung pelanggannya Ibu Liani. Jadi kita simbios mutualisme. Betul. Ibu ini pelanggan PLN dan saya juga pelanggannya Centerpoint. Kalau saya datang kemarin belanja, kalau saya ada kebetulan bentuk penggunaan kartu kredit bank tertentu, saya belanja kebetulan dengan salah satu kartu kredit, dapat langsung loyalty voucher makan. Aduh Pak, mantep lah pokoknya, dan nilainya juga fantastis. Jadi ada lagi kira nggak yang akan tetap dijalankan dalam program ini untuk pelanggan-pelanggan ataupun calon yang ingin mau datang ke
ke Centerpoint Mall? Ya tetap kita sangat memperhatikan loyal customer kita ya. Jadi memang kalau saya lihat sih saat ini segmen sudah mulai berubah. Yang dari luar kota juga sudah mulai bosen di rumah. Jadi kalau ada weekend atau ada long weekend pasti mereka akan datang. Dan mereka itu senang sekali karena wah bisa belanja, dapat voucher, terus nanti dibelanjain lagi, dapat voucher lagi, bolak-balik begitu terus kapan pulangnya katanya gitu. Tapi memang itu betul. Karena seperti saya bilang tadi manusia customer tuh tetap ingin dimanjakan. Jadi mau ada COVID, nggak ada COVID, tetap ingin dimanjakan. Jadi tetap harus kita explore apa sih maunya gitu, harus tetap diberikan. Betul. Fasilitas yang sangat lengkap. Jadi salah satu mall yang paling besar di Kota Medan dan tempat yang memang kalau Anda yakin deh datang ke sini, saya nggak pernah ngeluh masalah parkir. Parkirnya gede banget dari lantai bawah sampai lantai atas, semua tempatnya nyaman. Jadi teman-teman yang baik di dalam Kota Medan ataupun dari luar Kota Medan, Centerpoint adalah tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Bu, satu statement deh. Ini mungkin pertanyaan saya terakhir buat Ibu. Bukan pertanyaan sih, tapi mau ajakan deh buat Ibu. Kasih satu paragraf aja, satu kalimat ataupun beberapa kalimat kepada para pendengar, kepada seluruh penonton YouTube channel kita. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk memasuki 2021 yang lebih baik ini? Mall itu ibarat kapal, harus tetap berlayar. Ya, jadi apapun itu jangan sampai berhenti. Stay positif. Ya, lakukan hal-hal yang mungkin perusahaan atau produk jasa lain nggak bisa kita copy paste. Kita sendiri punya keputusan-keputusan yang mempengaruhi kondisi perusahaan kita atau mall kami. Jadi kami sendiri yang paling tahu apa yang terjadi di mall kami. Jadi kami tetap stay positif, tetap melayani dengan baik. Jadi 2021 kalaupun pandemi ini sudah berlalu, amin, ya kami masih tetap ada. Itu dia tadi satu kalimat terakhir penutup dari Ibu Liani Simatupang. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih boleh hadir untuk memenuhi undangan kami. PLN. Nanti lain kali kita buat podcastnya tapi di tempat Ibu ya. Boleh, silakan. Baru kepikiran tadi. Iya. Baik, rekan-rekan para pendengar yang terbaik dan super sekali, terima kasih untuk tetap masih bertahan bersama kami untuk menyaksikan YouTube channel ini dan tetap klik subscribe karena ini akan menjadi sebuah produktivitas buat kami untuk membantu setiap pengusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk hadir bersama kami. Saya Regen Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa. Thank you Ibu. Sama-sama. Luar biasa. PLN Mobile, kini semua makin mudah.